Kata saya ini acara Walimatul Arus masa ngundangnya ahli nasab. Karena saya ini kan lagi membahasnya bab nasab aja. Dalam suatu waktu beritanya ada. Berarti nukilan dan narasi saya, proposisi saya itu tidak berdusta. Karena saya menukil bahwa Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin menyatakan atau membatalkan 21 marga di internet, semuanya ada di internet. Mengenai apakah sahih ataukah tidak, berita itu bukan saya yang harus dinyatakan saya berdusta atau tidak, tetapi adalah portal berita itu, apakah dia benar ataukah tidak. Tetapi bagi seorang penukil, saya nukilnya sudah sahih. Bahwa saya menyatakan ada berita itu, ternyata beritanya itu ada. Itu namanya menukil sahih. In kunta naqilan fasihatu. Sial. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Barusan kita dengar si Ngimat. Saya baca Ngimat ya, karena kan dia ngaku paling Nusantara. Orang-orang Nusantara dulu baca Ain itu kan Ngi. Si Ngimat ini telah mengangkat dirinya sebagai ahli nasab. Sekarang ya pakai akal sehat aja. Yang namanya ahli itu harus punya kredensi, punya semacam ijazah atau pengakuan dari ahli yang bersangkutan. Ngaku ahli fisika ya harus ada ijazah atau pengakuan dari para ahli fisika yang lain, baru disebut ahli. Ngaku ahli forensik, maka harus ada bukti dia itu diakui oleh para ahli forensik yang lain. Ngaku polisi, harus ada bukti dia ini benar-benar anggota polisi, kartu tanda anggota atau ijazah atau lainnya. Ngaku tentara sama, semuanya itu harus ada kredensinya, harus ada ijazah, tanda buktinya dari ahli-ahli yang bersangkutan. Nah kalau ada orang ngaku saya ahli ini ahli itu, ngaku sendiri, ngangkat sendiri, ini akal sehat mana yang menerima? Nggak ada. Ya kalau orang seperti ini dianggap ahli, padahal dia sama sekali tidak pernah belajar ilmu nasab kepada siapa. Para ahli nasab mengithbat Sadaba Alawi, bahkan Syekh Nabhani ini sering diulang-ulang, karena si Ngimat ini juga dalilnya ya itu aja, diulang-ulang itu aja, nggak ada yang baru, seakan-akan paling benar. Nah, kita juga cukuplah diulang-ulang itu. Syekh Nabhani mengatakan nasab Alawi itu bukan hanya sahih tapi asoh, termasuk paling sahih. Para ahli nasab yang diakui keahliannya oleh ahli-ahli nasab yang lain, An-Nabhani, Az-Zabidi, As-Sakhawi, Ibnu Hajar, banyak nggak terhitung. Bahkan yang masih hidup sekarang, Sayyid Mahdi Ar-Rojai, itu sudah mengatakan la syakka, nggak ada keraguan, fi siyadati hadil usroh, nggak ada keraguan di dalam kesayitan apa? Keluarga ini, yaitu yang bersambung pada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Itu aja sama si Ngimat itu diartikan seakan-akan Syekh Mahdi Roja itu ngeprank, padahal itu kalimatnya sangat jelas, gamblang. Anehnya lagi ada ya yang ngaku kiai, punya pesantren, ngikuti ahli yang abal-abal ini. Aduh, mau dibawa kemana ini keilmuan agama kalau kelas-kelasnya seperti ini? Ahli ngaku-ngaku sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nggak punya dasar sama sekali. Ahli ngaku sendiri bahwasanya dia adalah paling ahli, paling aftal muftun, walaupun seluruh dunia berfatwa saya paling benar. Ya, ibaratnya kan begitu itu Imaduddin. Saya paling ahli nasab sedunia, paling benar. Orang model kayak gini diikuti. Ya kalau yang ngikuti orang awam sih masih makul ya. Itu pun ya nggak masuk akal sih. Kalau orang awam yang punya gelar akademis sedikit aja, yang nggak nerima model seperti Ngimat ini. Yang nggak masuk akal lagi tuh kiai, punya pondok pesantren, ngikut orang yang model kayak gini. Saya paling ahli, ngaku sendiri. Nggak ada ahli nasab dunia yang ngakui dia ahli nasab. Saya punya teori sendiri.
mengakui sendiri teorinya paling bagus, paling hebat, sak dunia kalah semua. La haula wala quwata illa billah. Musibah apa ini yang menimpa keilmuan pernasapan ini? Ya sudah, ngikuti yang benar-benar ahli nasab. Sayyid Mahdi Ar-Rajai yang masih hidup sekarang. Mufti Yaman yang katanya Imaduddin batalkan, ternyata enggak batalkan. Dia mencomot dari Google, dia sumbernya itu hoak, tapi dia enggak merasa hoak walaupun sudah nyebarkan itu. Kelas-kelas begini ngaku ahli diikuti, memutarbalikkan fatwa, memutarbalikkan isi kitab, mengambil informasi yang salah tapi nggak ngakui salah, informasi hoak nggak ngakui hoak. Sudah biasa dengan hoak ternyata. Kelas begini diikuti. Kalau kami orang yang model gini, sorry ya, lebih baik ikut Roisam yang lebih soleh, nggak pernah hoak, lebih alim daripada si ngimat. Ini kita dengarkan beliau. Karena tawadunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan,